Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, ku berterima
dan kekuatanku, sebab hanya Kaulah sumber hidupku, sebab hanya Kaulah sumber hidupku, sebab hanya Kaulah sumber hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Hari ini kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Penginjil David Krishna Damping yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati studi, memberkati keluarga, dan memberkati pelayanan Pak David di Amerika. Kita bersyukur juga untuk semua teman-teman yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita meneruskan ibadah kita, mari kita memperhatikan beberapa hal berikut ini. Ibadah anak online GKA Immanuel Malang akan diadakan pukul 8.30 melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang. Gereja menghimbau Bapak Ibu mengarahkan anak-anak untuk mengikutinya. Dan sore hari nanti akan diadakan komunitas tunas remaja pukul 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Komunitas ini diperuntukkan bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9. Pemahaman Alkitab online diadakan setiap hari Selasa. Pembahasan materi bisa diikuti melalui channel YouTube gereja dan diskusi diadakan pada Selasa pukul 6 sore melalui Zoom meeting gereja. Setelah PA dilanjutkan diadakan ibadah doa petang pada pukul 7 malam. Hari Jumat tanggal 18 Maret ada persekutuan wanita di channel YouTube GKA Immanuel Malang. Minggu depan tanggal 20 Maret kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Hasan Sutanto dan diterjemahkan oleh Evangelis Esther Sutanto dengan tema Anak Domba Paskah. Katekisasi akan dimulai awal Maret 2022. Dan baptisan kudus akan diadakan pada Hari Raya Pentakosta, Minggu 5 Juni 2022. Jemaat yang ingin dibaptis harap segera mendaftarkan diri kepada TU Gereja. Dalam rangka penyambutan Paskah, jemaat berikan kesempatan untuk memberikan persembahan Paskah kepada gereja. Persembahan akan dipakai untuk mendukung kebutuhan program 40 hari dengan tujuan. Jemaat yang terbeban, silakan memberikan catatan Paskah di kertas atau transfer saudara. Persembahan diakonia. Minggu depan tanggal 20 Maret adalah minggu ketiga. Saat kita mengumpulkan persembahan diakonia untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Silakan jemaat mendoakan dan menyiapkan untuk mendukung pelayanan diakonia. Demikian seluruh warta kita pagi hari ini saudara-saudara. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah minggu ini. Dan minggu ini bertemakan Jehovah Jireh yang akan disampaikan oleh Penginjil David Damping.
Dan minggu ini kita memasuki Prapaskah yang kedua dan penyalaan lilin yang kedua diwakili oleh Majelis Bapak Agus Atmojo. Saya mengajak berdiri. Panggilan ibadah dari Wahyu 5 ayat 9 dan 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka. Bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ibadah Prapaskah yang kedua kita mulai di dalam pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sebagai rasa syukur kita kepada Yesus Kristus untuk anugerah dan keselamatannya, marilah kita menyanyikan lagu Terpujilah Nama Yesus. Mari kita tundukkan kepala.
Ya Allah yang berkuasa di alam semesta ini, yang berkuasa di dalam kehidupan kami memohon Engkau memimpin dan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan kami datang untuk menyembah dan meninggikan-Mu. Biarlah Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sebenarnya kita tidak layak datang kepada Allah. Namun dengan darahnya Yesus Kristus membasuh dosa-dosa kita dan kita dilayakkan datang kepada Allah. Mari saudara kita menyanyikan, sebenarnya ku tak layak. Sebenarnya aku tak layak, namun ku diberi darah-Mu dan Engkau memanggil daku ya domba aku datang. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku ya domba Allahku datang. Mari kita menyanyikan kembali. Dengan kasih Kau terimaku, sucikanku, selamatkanku, janji-Mu pasti jadilah ya domba aku datang. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Sang Penebus kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memimpin dan memperbaharui hidup kami selalu, sehingga kami dapat
menjadi umat-Mu yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, dengarlah penyesalan kami ini. Amin. Saudara, berbahagialah kita yang mendapatkan pengampunan dari pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita bersyukur kepada Allah kita. Dan saat ini kita menerima berita anugerah dari Allah dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mari kita bersama-sama mengucapkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebagai umat Allah dan gerejanya di segala zaman, mari kita ucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Dengan berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Allah yang disampaikan oleh hambanya penginjil David Damping. Mari kita menyanyikan Salib Hina dan diawali oleh singer. Di bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salib-Nya,
pada salib itu. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosaku. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Pada salib itu ku kan setia selalu menanggungnya sepanjang hidup. Ia akan datang pula bawaku padanya ke rumahnya yang penuh mulia. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau kita pada hari ini bisa beribadah bersama. Pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk memikirkan dan merenungkan satu tema, yaitu Jehovah Jireh. Jehovah Jireh adalah sebuah sebutan atau nama yang seringkali dilekatkan kepada Tuhan, yang artinya adalah Allah yang menyediakan. Itu dalam bahasa Ibrani aslinya ya. Nah, bacaan yang akan mendasari perenungan kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian, pasal 22 ayat yang pertama sampai 14. Mari kita membacanya bersama-sama. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya, beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya,
Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat kasih setia yang Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama. Kami berdoa biar kiranya Tuhan menolong hati kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang hendak kami renungkan bersama-sama. Ketika kami membuka firman-Mu, biarlah firman itu yang masuk dan menyuburkan hati kami, menegur dan mengingatkan kami, supaya kami semakin mendekat kepada Tuhan, mencintai Tuhan, menikmati Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh memahami dan mengerti, bukan dengan akal pikiran kami sendiri, tetapi karena Roh-Mu yang berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Saudara, dalam bidang studi hubungan antar agama, jadi saya pernah ambil kuliah hubungan antar agama begitu ya di Amerika di sini. Seringkali agama Yahudi, Kristen, dan Islam itu dikelompokkan menjadi satu kelompok dan disebut sebagai Abrahamic religions atau agama-agama Abrahamik. Nah, menurut saya penamaan ini ketika saya pikir-pikir, penamaan ini cukup menarik, saudara. Yang pertama begini, saudara. Dalam tradisi ketiga agama ini, Yahudi, Kristen, dan Islam, seringkali terdapat tokoh-tokoh yang sama, gitu ya, dan cerita-cerita yang sama. Baik di agama Yahudi, Kristen, ataupun Islam, dikenal ada namanya Adam, dan diyakini
bahwa Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Juga sama-sama mengakui adanya Nabi Nuh dan mujizat, bukan mujizat ya, peristiwa banjir ya, banjir badang yang melanda seluruh bumi, dan Nuh itu membuat bahtera. Itu diakui, diceritakan di tradisi Yahudi, Kristen dan Islam, sama juga. Kemudian juga ada kisah Nabi Musa, Daud, bahkan juga Elisa dan Elia sampai derajat tertentu begitu ya, walaupun penamaannya agak sedikit berbeda di dalam tradisi Islam. Jadi ketiga agama ini berbagi tradisi yang sama, punya kisah-kisah yang mungkin tidak 100% sama, tapi mirip, ada tokoh-tokohnya sama. Kalau mereka punya kisah dan tokoh yang mirip atau sama, banyak tokohnya, kenapa dihubungkan hubungan antara ketiga agama ini secara khusus dikaitkan kepada tokoh Abraham, Abrahamic religion? Kenapa tidak kepada Adam? Kenapa nggak disebut sebagai Adamic religion, gitu ya? Atau Noahic itu dalam bahasa Inggris, Noahic religions, gitu. Atau Mosaic religion. Kenapa tidak dikaitkan ke dalam nama-nama yang lain? Ternyata saudara, karena bagi ketiga agama ini, tradisi agama ini, Abraham itu memiliki satu peran penting dibandingkan dengan tokoh-tokoh agama lainnya. Karena di dalam tradisi ketiga agama ini, Yahudi, Kristen, dan Islam, Abraham itu diakui, dikenang, diingat sebagai nabi pertama, tokoh pertama yang betul-betul menunjukkan imannya kepada Tuhan. Dan terutama dikaitkan dalam kisah pengorbanan anak Abraham. Ada tradisi, di dalam tradisi mengatakan bukan Ishak yang dikorbankan, tetapi adalah Ismail. Nah, baik di dalam agama Yahudi ataupun Kristen dan Islam, kisah pengorbanan anak Abraham ini dikaitkan kepada keimanan. Keimanan yang ditunjukkan di dalam perbuatan. Jadi ada satu tindakan pengorbanan, ya, kaitannya bahwa Abraham itu menjadi tokoh teladan iman yang ditunjukkan di dalam tindakan berupa pengorbanan. Jadi kalau mau beriman itu, yang dilihat dari figur Abraham adalah sampai mau berkorban bagi Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu katanya ya, yang menjadi kunci kebersamaan, yang menjadi kunci yang mengikat kesamaan yang antara ketiga agama tersebut. Mengacu kepada Abraham sebagai teladan iman. Atau di dalam tradisi Kristen dan Yahudi dikatakan Abraham itu sebagai bapak orang beriman. Tetapi kalau kita membaca kisah Abraham di kitab Kejadian, betulkah Abraham itu adalah seorang teladan iman yang baik? Betulkah Abraham itu sebagai teladan iman yang sempurna? Karena gambaran begitu ya. Tapi ternyata gambaran Alkitab tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Bagian yang tadi kita baca itu merupakan bagian pokok penting kisah yang menceritakan Abraham itu menjadi seorang yang betul menunjukkan imannya dalam tindakan perbuatan. Tapi rupa-rupanya sebelum sampai kepada masa ini, perwujudan iman seperti ini, Abraham itu sudah melalui proses yang panjang. Saudara perhatikan ayat yang pertama. Ya, tadi di pasal 22 ini. Dikatakan di sana, setelah semua itu Allah mencoba Abraham. Saudara, kata mencoba di ayat ini maknanya adalah menguji atau mentes. Ya, bukan mencobai. Kalau mencobai itu datangnya dari si jahat. Kalau datang dari Tuhan itu menguji, melihat kemurnian, mengetes, melihat kemampuan, gitu ya. Bukan untuk menjatuhkan, bukan mencobai. Jadi di sini Tuhan menempatkan dirinya sebagai layaknya seorang guru yang hendak memberikan tes kepada anaknya, kepada siswanya. Dan sama seperti tes di sekolah, tes yang diberikan Tuhan kepada Abraham itu bukan tes yang tanpa persiapan. Jadi nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba. Tetapi ada persiapannya terlebih dahulu. Ada proses belajarnya dulu. Karena itu perhatikan di ayat 1 itu. Tadi itu di sana tertulis, setelah semua ini. Jadi sebelum Tuhan datang untuk memberikan tes kepada Abraham,
Tuhan telah menuntun Abraham untuk melalui sebuah proses panjang di mana Abraham itu diajar, saudara. Diajar apa? Diajar untuk mengenal dirinya dan mengenal Tuhan. Pengenalan diri dan pengenalan akan Tuhan itu tidak bisa dilepaskan. Ketika kita belajar mengenal Tuhan, sepatutnya kita juga semakin belajar mengenal diri. Dan ketika kita belajar mengenal diri kita juga ingin terdorong untuk semakin belajar mengenal Tuhan. Karena Tuhan dan manusia itu kalau kita mengenal diri kita betapa bobroknya kita semakin ingin belajar mengenal Tuhan sebagai jawaban dari kebobrokan kita. Dan ketika kita belajar mengenal Tuhan yang kudus dan mulia, semakin kita sadar diri bahwa kita itu jauh dari kesempurnaan dan kemuliaan Tuhan. Gitu ya. Jadi Tuhan itu mengajari Abraham untuk mengenal diri dan mengenal Tuhan. Jadi nggak bisa dipisahkan. Saya yakin proses pembelajaran mengenal diri dan mengenal Tuhan ini terjadi di sepanjang kehidupan Abraham. Sama seperti Tuhan juga berkarya di dalam kehidupan saudara dan saya sepanjang hidup, mendorong kita untuk mengenal Tuhan dan mengenal diri pribadi kita. Namun saudara, dari sekian banyak yang ditulis di dalam Alkitab, setidaknya ada 2 peristiwa di dalam hidup Abraham yang membuat dia belajar beriman kepada Tuhan. Dan arti beriman kepada Tuhan itu adalah menyerahkan diri sepenuhnya di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Karena tanpa penyerahan diri yang sepenuhnya kepada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, tidak akan ada ketaatan, saudara. Kita lihat ya, dari 2 peristiwa yang saya coba pahami, yang saya perhatikan dari kitab Kejadian. Yang peristiwa pertama itu tercatat di kitab Kejadian pasal 15 dan 16. Ini 2 pasal yang panjang. Kita tidak akan membacanya pada saat ini. Saudara bisa membacanya nanti setelah selesai ibadah. Jadi di Kejadian 15 itu dikatakan bahwa Tuhan datang kepada Abraham dan dia berjanji bahwa dia akan memberikan keturunan kepada Abraham. Dan ketika Tuhan memberikan janji kepada Abraham, Tuhan itu nggak main-main, saudara. Di Kejadian 15 ayat 9 dan 10 tertulis bahwa ketika Tuhan memberikan janji kepada Abraham, dia memerintahkan Abraham untuk membuat sebuah ritual pengorbanan. Bukan korban bakaran pada saat itu. Namanya ya, saya nggak tahu namanya apa ya, tapi kalau kita baca bagian itu mungkin kita akan nggak paham. Karena Tuhan meminta ada satu ritual pengorbanan, tapi nggak langsung dibakar, gitu ya. Ditungguin sama sama Abraham. Nah, kalau kita membaca tanpa mengerti konteks pada zaman itu, kita pikir ini catatan yang aneh. Ngapain Tuhan menyuruh Abraham untuk membuat ritual seperti ini? Ya, itu ada penjelasannya, saudara. Di zaman Abraham, ritual semacam ini merupakan ritual yang dibuat untuk meneguhkan sebuah kesepakatan atau perjanjian antara 2 pihak. Pihak sang pemberi janji dan pihak yang diberi janji. Pemberi janji dan diberi janji. Dan ritual ini sangat serius, saudara. Ritual ini karena ini menjadi perlambang ikatan perjanjian, pernyataannya begini, bukan pernyataan kata-kata, yang maknanya itu begini, ritual ini. Kalau sang pemberi janji lupa, berdusta, ya, tidak memenuhi janjinya, maka dia akan dikutuk seperti binatang-binatang yang dibelah di dalam ritual tersebut. Itu kutuk yang dahsyat. Kalau di dalam di dalam tradisi Indonesia, di budaya Indonesia mungkin ini disebut sebagai sumpah pocong, gitu ya. Kalau ada orang yang berjanji dan bilang ini sumpah pocong, orang yang berkata saya mengatakan yang sebenarnya pakai sumpah pocong, kalau ternyata dia berbohong, maka dia akan kena kutuk, gitu ya. Dia akan kena musibah atau mati, begitu ya. Jadi ketika ada seperti sumpah pocong ini, ritual yang dilakukan di Kejadian pasal 15 itu menunjukkan betapa Tuhan itu serius. Kalau ritual ini dilakukan oleh manusia dan manusia, itu biasanya akan menjatuhkan musibah kepada sang pemberi janji yang tidak menepati janjinya. Tapi ini yang memberi janji adalah Tuhan. Dan Tuhan mau mengikat dirinya di dalam perjanjian itu kepada Abraham lewat ritual ini. Artinya Tuhan itu betul-betul sungguh-sungguh
Dia mau meyakinkan Abraham bahwa ketika dia berjanji, dia akan memberikan anak, itu Tuhan gak main-main. Dia pasti akan menggenapinya, karena diikat pakai ritual yang berlaku pada zaman itu. Tuhan tidak main-main di dalam janjinya memberikan keturunan kepada Abraham. Itu pasal 15. Tapi baru di pasal 15, Tuhan berjanji dengan bersumpah. Di pasal 16 diceritakan bahwa Sarah, istrinya Abraham, itu datang kepada Abraham dan membujuk Abraham untuk menikahi Hagar, budaknya Sarah. Supaya Hagar ini nanti punya anak dan anaknya diakui sebagai anaknya Sarah. Bagi kita yang hidup di zaman ini proses yang aneh. Kok ada wanita yang maunya sengaja dipoligami, suruh suaminya berpoligami, menikah dengan wanita lain. Tapi di dalam budaya zaman itu hal ini normal, saudara. Berlaku sangat umum. Seorang nyonya biasanya punya hamba perempuan. Nah, si hamba perempuan ini gak dianggap sebagai satu pribadi, tapi dia dianggap sebagai kepanjangan dari nyonyanya. Ya, jadi miliknya sang nyonya, seperti properti gitu, barang kepemilikan. Nah, ketika si hamba perempuan ini menikah sama suaminya sang nyonya, anak dari hamba ini, dari budak ini, itu akan dianggap sebagai anak si nyonya, gitu. Garis keturunannya, kebanggaannya si nyonya. Itu yang biasa dilakukan pada saat itu. Jadi ketika Sarah mengetahui mungkin bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham akan memberikan keturunan, dia pikir, ini dia caranya. Kenapa Sarah berpikir demikian? Kenapa Sarah sampai nekat, oke, saya mau dipoligami. Gitu. Dia sengaja memberikan Hagar hambanya kepada Abraham. Kenapa dia sampai berbuat demikian? Saudara, kenyataan ini sebetulnya menurut saya, ketika saya membaca bagian ini, tampaknya hal ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwa Sarah dan juga termasuk Abraham, mereka walaupun mengenal Tuhan, mereka masih hidup dengan kultur budaya yang ada orang-orang di sekitarnya, yang di tempat di mana mereka tinggal. Dan kultur, budaya, cara pikir, pola pikir, pertimbangan duniawi itu ternyata masih merasuk dalam pikirannya Sarah dan Abraham. Sehingga ketika mereka menanggapi janji Tuhan kepada Abraham, mereka tidak menanggapinya secara rohani. Mereka menanggapinya secara duniawi. Sejauh akal pikiran mereka pahami. Karena mereka menggunakan pertimbangan budaya kebiasaan zamannya. Orang-orang di zaman mereka. Itu yang pertama, bahwa mereka masih terpengaruh pola pikir dunia. Yang kedua, hal ini juga menunjukkan bahwa Sarah itu sudah putus asa, saudara. Karena ketika pada pasal 15 Tuhan berjanji kepada Abraham untuk memberikan memberikan anak, belum namanya Ishak, itu Tuhan berjanji untuk memberikan keturunan kepada Abraham. Pada saat itu usia Abraham itu sudah 85 tahun. Sudah tua sekali, dan Sarah pada saat itu juga sudah tua, saudara. Usianya kurang lebih sama. Dan bahkan di pasal-pasal berikutnya dikatakan bahwa bahwa si Sarah, istrinya itu sudah putus nih. Jadi udah nggak mungkin lagi untuk bisa mengandung secara biologis, secara akal, pikiran manusia. Sarah itu udah nggak bisa lagi. Dia sudah putus asa. Yakin bahwa kalau Tuhan mau menggenapi janjinya itu bukan lewat saya. Maka dia punya ide baik membantu Tuhan menjawab janjinya Tuhan, dipercepat dengan ide baiknya Sarah. Tapi rupanya ide baik Sarah itu tidak berkenan kepada Tuhan. Karena bukan itu maksudnya Tuhan. Di pasal-pasal berikutnya dinyatakan kepada Tuhan. Tuhan menyatakan kepada Abraham dan Sarah bahwa anak itu harus lahir dari Sarah. Anak kandung yang lahir dari rahimnya Sarah, bukan dari hambanya, bukan dari Hagar. Karena memang itu
yang Tuhan kehendaki. Jadi di dalam pasal 15 dan 16 ini, ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, Abraham gagal untuk mengambil bagiannya. Abraham gagal untuk menerima janji itu sesuai dengan hukum rohani. Tetapi dia justru mengikuti pertimbangan Sarah yang dipengaruhi oleh pertimbangan dunia untuk mewujudkan janji Tuhan dengan cara yang mereka pahami sebagai manusia. Abraham gagal untuk menunggu tangan Tuhan membantu dan berkarya baginya. Karena mungkin Sarah dan Abraham tidak lagi sabar menanti janji Tuhan. Bukankah demikian juga sering terjadi dalam hidup kita? Menunggu pertolongan Tuhan itu nggak mudah. Seringkali Tuhan seakan-akan diam dan bungkam. Katanya Tuhan itu memelihara, tapi di tengah kesulitan kok Tuhan nggak datang-datang. Mulailah kita berpikir macam-macam. Ada orang yang dalam keadaan sakitnya mulai berpikir, ini Tuhan aku minta disembuhkan. Karena bertahun-tahun nggak disembuhkan, terus kemudian ada orang yang bilang, ada orang pintar di Gunung Kawi. Gunung Kawi cari kemakmuran ya. Atau ada orang pintar di mana gitu dukun. Gak apa-apalah, namanya juga usaha. Ada orang Kristen yang berbuat demikian. Yang masih mencari penggenapan kesembuhan, berdoanya kepada Tuhan. Tapi pakai alternatif. Dibilangnya, dalihnya adalah, namanya juga usaha, siapa tahu Tuhan berkarya lewat dukun-dukun, gitu ya, pakai pengobatan alternatif yang sudah pasti salah. Karena cara-cara itu bukan dari Tuhan. Dan sama seperti itu, saudara. Demikian juga yang diperbuat Abraham di pasal 15 dan 16. Dia menerima janji Tuhan, tetapi tidak mewujudkannya sesuai cara Tuhan. Dia pakai cara pikirannya sendiri. Dia ikut pertimbangan Sarah yang dipengaruhi oleh cara pikiran dunia. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasal 15, 16 menunjukkan kegagalan Abraham yang sama. Dan dia harus membayar dengan harga yang sangat mahal ketidaktaatan itu. Karena di kemudian hari, Ishak rupanya Hagar terutama mulai merongrong haknya. Karena Hagar mulai merasa dirinya seperti setara dengan nyonyanya. Harga yang tidak murah dibayar ketika ada orang yang menerima janji Tuhan, tapi tidak setia memegang janji itu, dan mulai mengikuti cara pikir dunia. Itu kegagalan pertama. Kegagalan yang kedua, saudara, tercatat di kitab Kejadian pasal yang ke-20. Di sini Abraham kembali belajar apa artinya beriman kepada Tuhan. Dan dengan cara yang sangat menyakitkan, yang sangat mempermalukan Abraham. Abraham di Kejadian 20 itu menceritakan bahwa, Alkitab menceritakan bahwa di Abraham dan keluarganya itu harus berpindah ke Gerar, ke daerah Gerar yang pada saat itu dipimpin atau diperintah oleh seorang raja namanya Raja Abimelek. Nah, karena Abraham ini sadar istrinya itu cantik, ya, istrinya itu Sarah itu walaupun sudah tua tapi cantik. Dia itu khawatir kalau ada penduduk Gerar yang suka sama Sarah, karena pernah kejadian waktu dia pergi ke Mesir dan ternyata ada pemimpin raja di sana juga menyukai Sarah. Jadi dia takut kalau ada orang di negeri Gerar itu yang suka sama Sarah. Jadi dia bilang begini sama Sarah, Sar, gitu ya. Kalau nanti ada orang nanya, kamu itu siapanya? Aku jawab aja, kamu itu saudari, gitu ya. Kita tuh cuma saudara. Dan memang mereka saudara. Sarah itu secara garis keturunan memang sepupu, gitu ya, sepupuan dengan Abraham. Jadi memang dalam tradisi waktu itu memang mereka berkeluarga, tapi nggak terlalu dekat dan masih menurut pertimbangan zaman itu mereka bisa menikah. Jadi Abraham bilang kepada Sarah, kamu nanti ngakunya sebagai istri aja. Dan aku pun akan memperkenalkan kamu sebagai aku akan memperkenalkan kamu sebagai saudari dan bukan istri, gitu ya. Abraham berkata demikian kepada Sarah. Dan ternyata terbukti ketakutan tersebut. Karena sang raja Abimelek itu ketika melihat Sarah, dia tertarik untuk menikahi Sarah. Sampai-sampai sang raja ini sudah membawa Sarah itu
diundang ke rumahnya, dibawa pindah ke rumahnya. Ketika Abimelek meminta Sarah datang dan tinggal di rumahnya, apa yang Abraham lakukan? Alkitab tidak dengan jelas menceritakan. Tapi tampaknya Abraham itu diam dan dia menyerahkan Sarah kepada Abimelek. Karena Abraham takut jika orang-orang tahu bahwa kalau Sarah itu adalah istrinya, maka Abimelek dan orang-orang di Gerar itu mungkin akan membunuh Abraham supaya mereka bisa mendapatkan Sarah. Abraham rela untuk mengorbankan istrinya, diambil orang lain, karena dia takut nyawanya terancam, saudara. Nyawa keluarganya terancam. Dia rela melakukan hal demikian. Jika di pasal sebelumnya Abraham rela mengorbankan janji Tuhan, di pasal 20 ini Abraham rela mengorbankan istrinya. Masalah ini baru teratasi ketika Tuhan sendiri yang datang mengintervensi dan datang kepada Abimelek menyatakan bahwa Sarah itu sesungguhnya adalah istri dari Abraham. Dan pada saat itu Abimelek itu langsung bertobat dan mengembalikan Sarah kepada Abraham. Di pasal 20 ini Abraham kembali gagal. Gagal karena dia takut akan pemeliharaan Tuhan itu tidak cukup untuk menjaga dia. Dia takut bahwa orang-orang yang di Gerar itu, tempat dia mengungsi itu, akan iri kepadanya, akan menginginkan istrinya. Dan dia takut untuk dibunuh. Dia takut bahwa keluarganya yang dia bawa ke negeri Gerar itu nanti dihabisi oleh penduduk Gerar. Karena itu dia dengan rela seolah-olah memberikan istrinya untuk menjadi istri orang lain. Pelajaran yang sangat mahal. Abraham yang katanya akan menjadi bapak orang beriman, justru adalah seorang yang penakut kalau ketika diancam, takut istrinya diambil dan dia dibunuh, dia lebih baik memberikan istrinya dengan sukarela. Kalau kita mengingat kedua kisah ini, bukankah Abraham menjadi contoh yang janggal, contoh yang tidak tepat bagi teladan seorang yang beriman? Tidakkah kedua peristiwa ini menunjukkan bagaimana Abraham itu lebih mengikuti pertimbangan dunia dan takut terhadap ancaman lingkungannya dan tidak percaya, tidak bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan? Bagaimana mungkin tokoh demikian menjadi teladan orang beriman, saudara? Saudara, justru disinilah letak pelajaran rohani yang Tuhan ingin ungkapkan dalam kisah Abraham. Tuhan mengizinkan Abraham mengalami keberhasilan dan kegagalan di dalam hidupnya. Dan penulis Alkitab tidak segan mencatat semuanya itu. Untuk menunjukkan bahwa demikian setiap kita. Di dalam perjalanan rohani kita dengan Tuhan ada keberhasilan, tetapi juga ada kegagalan. Dan ketika Tuhan mengizinkan kegagalan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu menginginkan mau supaya kita belajar mengenali diri kita sendiri. Seringkali ketika kita gagal, itu karena kita mengikuti pikiran kita sendiri, kehendak kita sendiri, pertimbangan kita sendiri, jauh melampaui pertimbangan-pertimbangan Tuhan. Kita mungkin tidak hidup seperti Abraham yang mendengar Tuhan, suara Tuhan secara audible di telinga. Tapi kita memiliki firman Tuhan yang tertulis. Ketika kita mengalami pergumulan dan kesulitan, apakah kita datang kepada firman Tuhan, kepada Alkitab, membaca, merenungkannya, berdoa, supaya Tuhan membukakan prinsip-prinsip firman Tuhan, prinsip-prinsip rohani yang Tuhan sudah sampaikan dalam kehidupan kita? Ataukah kita lebih senang untuk mendengarkan pertimbangan manusia, pergi ke tempat-tempat yang seperti tadi ya,
yang ada yang ke dukun atau pengobatan alternatif, mencari bantuan manusia melebihi mencari bantuan Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan ekonomi, yang pikiran pertama yang dipikirkan adalah gimana caranya supaya saya pinjam uang, begitu. Langsung pikiran pertama bukan berdoa, mengharapkan Tuhan tolong saya, mungkin saya salah memanage keuangan. Tapi kita malah lebih pikir-pikir bagaimana caranya supaya saya bisa kembali makmur. Pikir dengan cara yang demikian. Bermacam-macam dan mulai mengandalkan kekuatan kemampuan kita sendiri atau mengandalkan orang lain. Mengandalkan bantuan orang dan bukan bantuan Tuhan. Alkitab mengajar kita melalui kisah Abraham supaya kita belajar mengenal Tuhan dan mengenal diri. Kalau kita gagal, mari kita merefleksikan. Adakah kesulitan tersebut menunjukkan, kegagalan tersebut menunjukkan di mana letak iman kita sesungguhnya. Jangan-jangan kita gagal karena kita tidak bergantung kepada Tuhan, tetapi karena kita mengandalkan pikiran dan pertimbangan kita sendiri. Nah, pasal 22 yang tadi kita baca, ditulis terjadi setelah kegagalan demi kegagalan terjadi dalam kehidupan Abraham. Setelah Abraham terbukti berkali-kali gagal, justru Tuhan datang kembali untuk mengujinya. Mengapa, saudara? Apa maksud Tuhan di sini? Sudah jelas Abraham itu hamba yang gagal. Apalagi yang perlu diuji? Apalagi yang Tuhan mau lihat dari Abraham? Bukankah semuanya sudah jelas? Ya, semuanya itu sudah jelas, saudara. Bahkan sebelum Tuhan memanggil Abraham menjadi hambanya, bahkan jauh sebelum Tuhan dilahirkan, atau bahkan jauh sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah mengenal hati Abraham. Kalau Tuhan sudah mengenal hati Abraham, kenapa Tuhan perlu menguji Abraham lagi? Saudara, Tuhan tahu seluk-beluk kehidupan Abraham dengan detail, bahkan sebelum dunia dijadikan. Tuhan tahu detail hidup Abraham sama seperti Dia tahu detail kehidupan saudara dan saya. Tapi walaupun Dia tahu, seringkali Dia tetap datang kepada kehidupan kita dan menguji kita. Tuhan datang menguji hidup Abraham dan hidup kita. Bukan karena Tuhan ingin tahu seberapa hebatnya kita. Karena bukan itu yang Dia mau tahu. Karena Tuhan sudah tahu siapa kita. Tapi sebetulnya Tuhan datang kepada kita karena Tuhan ingin dan menguji kita. Karena Tuhan ingin kita tahu betapa lemahnya diri kita. Jadi ketika Tuhan mengizinkan ujian, itu bukan karena Tuhan yang pengen tahu tentang kita. Tetapi karena Tuhan ingin kita tahu tentang diri kita. Seberapa kuat atau lemahnyakah diri kita. Betulkah kita percaya kepada Tuhan atau tidak? Setelah Abraham berkali-kali gagal di hadapan Tuhan, gagal karena dia lebih memperhatikan pertimbangan dunia dan ketakutan pribadinya. Abraham belajar, ternyata saudara, untuk mempercayai Tuhan dalam setiap janji dan perintahnya. Karena itu di bagian Alkitab yang tadi kita baca, Kejadian 22 ayat 2, ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk membawa Ishak anak tunggalnya dan mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, Abraham tidak ragu-ragu dan tidak berdalih. Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa pagi-paginya Abraham langsung pergi mempersiapkan korban bakaran, keledai dan 2 bujangnya dan dibawanya Ishak, lalu langsung pergi. Jadi Abraham tidak menunda-nunda melakukan perintah Tuhan. Dia tahu konsekuensinya mempertanyakan kehendak Tuhan. Walaupun perintah Tuhan yang diberikan kepada Abraham itu tidak masuk akal. Karena Tuhan di situ memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Abraham ikut saja dengan aturan Tuhan, walaupun tidak masuk akal. Dan ketika Ishak di tengah jalan bertanya kepadanya, "Bapak, di mana anak domba untuk korban bakaran itu?" Kata Ishak kepada Abraham, tadi kita baca ya. Tuhan menjawab Ishak, "Oh, nak, di sana nanti
Tuhan yang menyediakan domba. Saudara lihat, Abraham sudah belajar mengenal Tuhan. Sekalipun yang didengar dengan telinganya bahwa yang disuruh Tuhan untuk dipersembahkan adalah Ishak. Abraham tahu karena pengenalannya akan pribadi Tuhan. Tuhan nggak mungkin macam-macam, Tuhan nggak mungkin main-main. Dia dengan yakin dan percaya menjawab Ishak, Tuhan yang akan menyediakan domba di sana untuk korban bakaran tersebut. Kamu nggak usah takut. Abraham harus mempercayai hubungannya dengan Tuhan dan mempercayai perintah Tuhan. Walaupun perintah Tuhan yang diterimanya pada saat itu tampaknya tidak masuk akal, tapi karena dia percaya kepada pribadinya Tuhan, dia tidak lagi mempertanyakan kepribadian Tuhan. Maka sudahlah sampai di Bukit Moria itu, saudara. Ketika sampai di sana, mungkin mereka melihat sekeliling, nggak ada domba. Dan dikatakan, dicatat di Alkitab, bahwa pada saat itu, kemudian Abraham menyusun mezbahnya, batu-batu, biasanya paling bawah, kemudian menyusun kayu bakarnya, lalu diikatnya Ishak, dan diletakkannya di atas mezbah. Saudara, ketika di bagian-bagian lain, Alkitab menceritakan dengan detail percakapan Ishak dan Abraham, di bagian di atas Gunung Moria itu, Alkitab hening, tidak menceritakan apa percakapan yang terjadi di antara Ishak dan Abraham ketika mereka tidak menemukan domba, ketika mereka tahu bahwa tidak ada binatang lain di sekitar mereka untuk menjadi korban bakaran. Kita tidak tahu dengan jelas, Alkitab tidak mencatat apa yang dikatakan Ishak ketika bapaknya Abraham mulai mengikat tangannya, mengikat kakinya, dan menaruhnya di atas mezbah. Mungkin Ishak bertanya, mungkin Ishak merontak, karena manusia normal mana yang mau diikat gitu dan tahu akan dipersembahkan terus nggak berontak gitu ya. Atau mungkin juga Ishak tidak berontak, karena Abraham meneguhkan dia. Nah, Tuhan yang suruh gitu. Saya nggak tahu percakapan apa yang terjadi antara Ishak dan Abraham. Atau mungkin juga ketika menyusun batu-batu, menyusun kayu-kayu itu, Abraham tahu dengan jelas bahwa yang diperintahkan Tuhan itu adalah untuk dikorbankan adalah Ishak. Tapi di sisi lain dia juga percaya ini bertentangan dengan naturnya Tuhan. Pasti deh Tuhan akan memberikan domba. Mungkin di pikirannya berkecamuk. Dia mulai mengingat janji bagaimana Tuhan menjanjikan bahwa akan memberikan keturunan, dan itu terwujud dalam Ishak. Mungkin juga ketika dia mengikat Ishak, dia mulai pikir, mengingat betapa lucunya Ishak waktu kecil. Waktu digendong-gendong, sekarang dia harus mengikat Ishak dan ditaruh di atas mezbah. Mungkin itu yang terjadi. Ada ketegangan di sana. Saudara, ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya itu berhenti sejenak dan mulai membayangkan kurang lebih situasinya seperti apa pada saat itu. Mungkin ada percakapan panjang. Mungkin ada percakapan yang singkat. Mungkin dipenuhi dengan keheningan antara Abraham dan Ishak. Mungkin akhirnya Ishak tahu, oke, ini ada yang janggal nih. Mungkin aku yang akan dipersembahkan. Dan mungkin akhirnya Ishak nurut dengan ketika Abraham mengikatnya dan menaruhnya di mezbah. Mungkin itu yang terjadi. Saya mulai merenungkan kalau saya yang dalam posisi Abraham dan Tuhan memerintahkan anak saya untuk dipersembahkan. Oh, saudara, sudah jelas itu bukan hal yang mudah. Berkecamuk di dalam pikiran dan hati saya. Kalau saya yang diperintahkan itu akan terus antara mau percaya pada janji Tuhan atau mulai berontak, mempertanyakan Tuhan. Tapi Alkitab tidak mencatat dengan jelas apa yang terjadi di sana. Mengapa? Kenapa Alkitab tidak menceritakan dengan detail? Saya rasa, saudara, ketika saya merenungkan ini, saya mulai berpikir, karena memang pada waktu Abraham mengikat Ishak dan menempatkannya di mezbah, tokoh utama cerita tersebut itu bukan mereka. Saya tiba-tiba ketika merenungkan ini tersadarkan bahwa kisah ini
Di pasal 22 ini dari ayat 1 sampai 14 tadi yang kita baca, tokoh utamanya itu bukan Abraham, bukan Ishak. Fokus utamanya itu adalah Tuhan yang berkarya menuntun Abraham dan menuntun Ishak sampai ke Gunung Moria. Tuhanlah tokoh utama di kisah ini. Karena itu di ayat 11 dan selanjutnya di pasal 22 ini diceritakan bahwa ketika Abraham mulai mengambil pisau untuk menikam Ishak, Tuhan mengintervensi proses pengorbanan tersebut. Dia memanggil Abraham dan meminta Abraham untuk menghentikan proses pengorbanan tersebut. Intervensi Tuhan di ayat 11 ini membalik seluruh makna kisah ini. Dari ayat 3 sampai 10, Tuhan itu seolah-olah diam dan membiarkan Abraham dan Ishak bergumul memahami maksud Allah. Bukankah begitu juga yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Kita sudah beriman, tapi ada 1 kali, 2 kali dalam kehidupan kita, mungkin keluarga kita mengalami masalah. Kita tahu bahwa kita terus harus beriman kepada Tuhan. Tapi ketika kita bergumul dan berdoa, seolah-olah Tuhan itu diam. Ketika kita bergumul dengan studi, mungkin ada antara saudara yang masih studi, atau ada yang bergumul dengan pekerjaan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong, aku tahu Engkau ingin aku supaya tetap setia mengerjakan yang terbaik. Tapi ini ada masalah, Tuhan. Sudah berdoa keras-keras, kencang-kencang. Ternyata Tuhan diam. Bukankah itu juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Bahwa Tuhan tampak diam. Dan itulah yang dialami oleh Abraham. Mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10. Ketika dia berjalan selama kurang lebih 3-4 hari ke Gunung Moria dari rumahnya, Tuhan diam. Ketika sampai ke Gunung Moria dan dia melihat nggak ada binatang, nggak ada domba untuk dipersembahkan di atas mezbah, Tuhan pada saat itu diam. Ketika akhirnya Abraham mulai mengikat anaknya dan meletakkan anaknya Ishak itu di atas mezbah, Tuhan diam. Tapi kediaman Tuhan, saudara, ketika Tuhan diam, bukan berarti Tuhan tidak hadir. Mulai ayat 11 dan seterusnya, Tuhan mulai berbicara kembali kepada Abraham dan Ishak. Dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang menyediakan. Bagi Abraham dan umat beriman di perjanjian lama, saudara, kisah pengorbanan di Bukit Moria itu menjadi kisah pembuktian pemeliharaan Allah. Bahwa ketika kita bergumul, ketika kita mencoba untuk patuh dan setia kepada kehendak Tuhan, tapi ternyata kesetiaan kita ini justru menempatkan kita di posisi yang sulit, di posisi yang menjadi tidak ada. Kita jadi di pojokan, mungkin ada yang di pojokan karena iman kita di posisi yang sulit, dan kita berdoa seolah-olah Tuhan diam. Kisah Kejadian 22 ini mau mengajarkan kepada kita, kalaupun Tuhan diam, Tuhan tidak pernah pergi. Tuhan ada di sana, melihat. Ketika waktunya tangan Tuhan terjulur, dia akan menjulurkan. Tuhan tidak pernah terlambat. Pada waktunya, dia akan menunjukkan, menyatakan dirinya sebagai Allah yang menyediakan. Sehingga Abraham tidak perlu mengorbankan anaknya, melainkan mengorbankan domba yang ada di sekitarnya, tersangkut si tanduknya itu kepada semak belukar, dan dia mengambil domba itu. Saudara, ketika saya menjalani studi pertama kali, tahun kedua di Amerika, saya mendaftar ke sekolah kedua. Waktu itu kan saya sudah menjalani
1 tahun. Waktu itu dapat beasiswa, kemudian saya berpikir mau melanjutkan studi karena satu sisi saya merasa Tuhan itu panggil saya untuk lanjut studi gitu ya. Saya daftar, saya diterima, tapi nggak dapat beasiswa yang besar gitu ya. Saya bergumul, saya lagi mengajukan beasiswa ke satu tempat, tapi kabarnya tuh lama, nunggunya itu panjang. Sampai akhirnya pada saat itu saya ngobrol sama istri, dan istri katakan, nggak apa-apa, pergi aja dulu. Kita gunakan uang yang ada, gitu ya. Sampai akhirnya saya pergi, studi, di semester pertama, itu bayarannya cukup besar, karena asuransi, tempat tinggal, bayar kuliah, semua pakai dolar, dan yang nggak murah, begitu. Kami juga bukan orang yang kaya, begitu ya. Sudah habislah separuh begitu, cukup besar dana yang dikeluarkan. Kemudian saya bilang, Tuhan, ini kok beasiswa yang saya ajukan nggak datang-datang, nggak ada kabarnya. Lama saya nunggu prosesnya, sampai sekitar 3-4 bulan. Sampai akhirnya saya bilang gini, Tuhan, kalau saya nggak dapat beasiswa sampai bulan waktu itu, saya mulai kuliah itu September, sampai Januari saya masih harus bayar sendiri, dan mulai Desember itu saya ditagihkan untuk semester berikutnya. Dan udah nggak ada uang, saudara ya. Kalaupun masih ada sedikit uang gitu di Indonesia, tapi kan itu juga buat keluarga gitu, maksudnya untuk masa depan Gilen dan keluarga kami pegangan ke depannya. Jadi alokasi uang untuk studi itu udah habis. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan nggak kasih dana, oke, saya give up. Nggak apa-apa, saya selesai di sini aja. Nggak usah sampai 1 tahun selesai program, setengah tahun aja. Sampai akhirnya saya menuliskan hal tersebut ketika saya mengajukan beasiswa tersebut, saya tulisin, saya belum dapat kabar dalam tentang keuangan ini. Kalau nggak ada dapat dukungan, nggak apa-apa, saya akan stay, saya akan berhenti di sini saja dan saya akan pulang. Saya bergumul, saudara, apakah saya akan bisa melanjutkan studi sampai selesai atau tidak. Momen-momen itu menjadi momen yang tidak mudah. Saya di negeri orang sendirian, istri dan anak saya waktu itu masih ada di Indonesia. Saya diutus oleh keluarga untuk studi sendirian selama 6 bulan dulu waktu itu. Dan Tuhan diam, saudara, beberapa bulan. Nggak ada jawaban. Dan di tengah harus mikirin paper, mikirin tugas kuliah, sambil bekerja, juga sambil mikirin dananya nggak ada. Dananya nggak masuk-masukin. Beasiswa dari tempat yang saya ajukan aplikasi beasiswanya. Saya bilang, Tuhan, saya mau pulang aja. Saya nggak punya uang lagi. Satu sisi saya merasa yakin Tuhan pimpin. Tapi rupanya ketika saya mengikuti pimpinan Tuhan, kok kayak dihantamkan dengan kenyataan bahwa saya memang nggak punya dana untuk melanjutkan studi. Tapi tiba-tiba saya mendapat email bahwa ternyata aplikasi beasiswa saya akhirnya dikabulkan setelah proses 3-4 bulan yang lama itu. Akhirnya saya mendapat beasiswa, dan bahkan bukan hanya untuk semester kedua, tapi semester yang pertama pun akhirnya dibayarin full. Jadi saya bukan hanya mendapatkan beasiswa 50% dari semua biaya kuliah, tapi mendapatkan beasiswa full 50%. Saya memang tentu pergumulan saya tidak bisa dibandingkan dengan pergumulan yang dirasakan Abraham pada saat itu. Tapi ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, kita berjalan sesuai kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan, kemudian mentok dan kita panggil Tuhan, di mana Tuhan? Ada kalanya Tuhan, saudara, Tuhan memang diam. Ketika Tuhan diam, sekali lagi, bukan karena Dia tidak hadir atau meninggalkan kita. Ketika Tuhan memutuskan dirinya untuk diam, itu menjadi kesempatan bagi kita untuk merefleksi diri. Apakah kita mengikut Tuhan karena Tuhan itu baik, indah, dan semua yang kita perlukan itu terpenuhi dengan mudah, hidup kita gampang-gampang? Tidak. Melainkan Tuhan mau mengajari kita di tengah kesulitan, himpitan, apalagi permasalahan, pergumulan. Maukah kita mempercayai bahwa Tuhan itu memelihara kita? Maukah kita mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menyediakan kita?
Saudara, ketika saya membaca merenungkan firman Tuhan dalam pemahaman, terlebih ketika masa Prapaskah ini, saya memikirkan bahwa kisah Abraham itu sebetulnya menjadi paralel dari kisah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau kita membaca ayat Yohanes 3 ayat 16 ini, di dalam terang pemahaman Kejadian pasal 22, kita melihat bahwa Tuhan itu sedang menempatkan dirinya sebagai Abraham yang menyerahkan anaknya sebagai korban. Bedanya, saudara, ketika Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan anaknya, itu dilakukan supaya Abraham menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi ketika di Yohanes 3 ayat 16, ketika Tuhan memberikan Yesus, Allah Bapa memberikan Yesus anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib sebagai korban, tujuannya adalah engkau dan saya mendapatkan pengampunan. Kedua kisah ini menunjukkan paralel pengorbanan. Mengapa Abraham perlu belajar di dalam pengorbanan kepada Ishak? Kenapa Tuhan perlu membawa dia pada titik itu? Karena Tuhan ingin menguji Abraham, menunjukkan berapa dia gagal, seberapa dia gagal, dan menunjukkan bahwa Tuhan itu sanggup memelihara kehidupannya. Di Yohanes 3 ayat 16, Tuhan mempersembahkan Yesus di atas kayu salib untuk menunjukkan bahwa manusia di tengah usaha terbaik kita mengikut Tuhan, menjaga kehidupan kita baik. Kita ini orang yang berdosa, yang gagal. Kita tidak sanggup untuk memuaskan keadilan kekudusan Tuhan. Kita tidak akan sanggup untuk memenuhi standarnya Tuhan. Kita ini orang-orang gagal. Kalau kita mau membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak bisa dilakukan dengan usaha kita. Hanya pemberian Tuhan, intervensi Tuhanlah yang sanggup untuk mengampuni dosa kita. Di dalam kisah Abraham kita belajar kegagalan Abraham yang menjadi cermin kegagalan kita. Demikian juga di dalam kisah Yohanes 3 ayat 16, ketika Tuhan memberikan anak yang tunggal, kita pun melihat di sana kegagalan manusia. Tidak ada seorang pun saudara dan saya sanggup datang kepada Tuhan kalau kita mengandalkan upaya kita sendiri. Tuhanlah yang menyediakan. Dan penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bukan hanya sekedar masalah keuangan, saudara, tetapi keselamatan. Kalau saudara bertanya di dalam pergumulan, di manakah Tuhan? Saudara lihat pada salib. Kalau tampak Tuhan diam dalam kehidupanmu, Dia tidak sesungguhnya diam. Dia sudah menunjukkan kasih dan pemeliharaannya di atas kayu salib. Kalau di tengah pergumulan saudara, kesulitan yang saudara alami, saudara bertanya, di mana Tuhan dan mengapa Dia diam? Dia tidak diam. Lihatlah pada salib. Salib menjadi lambang penyertaan pemeliharaan Tuhan. Di tengah diamnya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di sana. Maukah engkau dan saya saat ini datang kepada Tuhan, menerima jaminan bahwa Tuhan adalah Allah yang menyediakan. Dan Dia tidak hanya menyediakan hanya sekedar keuangan, kesembuhan, kesehatan, kehidupan yang baik, kepandaian, kepintaran. Tidak. Terlebih dari semuanya itu, Tuhan sudah menyediakan keselamatan yang sempurna di dalam diri Yesus Kristus. Pertanyaan bagi saudara dan saya, maukah kita menyambut pemeliharaan Tuhan itu? Maukah kita menyambut, menerima korban
yang Tuhan sudah sediakan. Maukah engkau dan saya menerima Yesus, Sang Anak Domba Allah itu, di dalam kehidupan kita, dan berpegang sungguh-sungguh kepada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Dari kehidupan Abraham kami belajar bahwa setiap kami sama seperti Abraham adalah hamba-hamba yang gagal di dalam kehidupan kami, Tuhan. Seringkali kami mendapati kami lebih tertarik untuk mengikuti pikiran kami sendiri, keinginan kami sendiri, dibandingkan perintah dan kehendak Tuhan. Dan seringkali di dalam pergumulan hidup kami mendapati Tuhan itu seolah-olah diam. Dan kami seolah-olah merasa ditinggalkan sendiri untuk bergumul. Tapi kami mau belajar dari kisah Abraham, bahwa di tengah kediaman Tuhan, diamnya Tuhan, kami mau terus berjalan mengikuti kehendak-Mu. Karena kami percaya pada akhirnya, di ujung nanti Tuhan akan menyediakan apa yang baik bagi kami. Sekalipun mungkin saat ini kami belum bisa melihatnya. Ketika Engkau mengizinkan kami di dalam pencobaan, Engkau mengizinkan kami untuk berada dalam kesulitan, masalah, pergumulan. Ingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun mungkin Engkau diam, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau ada di sana bagi kami. Tolong kami untuk menjadi percaya. Dan ketika kami sedang merenungkan masa-masa Prapaskah ini, ingatkan kami betapa Tuhan sendiri sudah mengorbankan yang terbaik. Allah Bapa telah mengaruniakan putra tunggalnya bagi kami untuk mati di atas kayu salib, supaya kami yang berdosa dan penuh kegagalan ini mempunyai harapan, memiliki jalan keluar, kabar baik dari Tuhan, bahwa dosa-dosa kami diampuni, kegagalan kami diampuni, dan kami diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh memahami semuanya ini di masa Prapaskah, ketika kami mempersiapkan diri memasuki berita kabar baik di Jumat Agung pengorbanan Yesus di kayu salib dan kabar kebangkitan Yesus di masa Paskah. Arahkan mata iman kami ke sana, biar di masa-masa Prapaskah ini kami boleh mengoreksi diri. Di manakah kami, di manakah iman kami di dalam perjalanan hidup ini? Apakah kami menempatkannya kepada pikiran sendiri? Apakah kami menempatkan iman kami kepada pertimbangan manusia? Ataukah kami menempatkan iman kami di tangan Tuhan, Allah yang menyediakan, Allah Sang Jehovah Jireh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Anak yang diwakili oleh Fed dan Samuel. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Saudara-saudaraku, Allah kita adalah Allah yang selalu memberkati dan menyediakan segala kebutuhan kita. Karena itu, mari kita ungkapkan syukur dan terima kasih kita kepada Allah dengan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan kita. Dan persembahan saudara dapat ditransfer ke rekening gereja atau dikumpulkan dulu kemudian dibawa ke gereja. Mari kita ungkapkan syukur kita melalui pujian, menyanyikan ada kuasa dalam darahnya. Maukah engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa, dan menangkan segala nafsu jahat, ajaib kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu, dalam darahnya ada kuasa, datang padanya ia akan sucikan, di dalam kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus, dalam darahnya ada kuasa, dan dibasuh oleh darah kudus, di dalam kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Mari kita masuk di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Tuhan, kami membawa persembahan kami. Terimalah persembahan kami sebagai syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Mampukanlah kami untuk selalu dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kondisi dunia saat ini. Khususnya kami berdoa bagi negara Rusia dan Ukraina. Tuhan, berikanlah perdamaian sehingga tidak terjadi ada perpecahan dan peperangan yang dapat merugikan banyak orang. Tuhan, tolonglah juga bagi negara kami, Indonesia, di dalam bencana-bencana yang terjadi, khususnya saat ini
Ada banjir yang di Serang di Jawa Barat. Tuhan tolong menghibur dan menolong bagi warga yang mengalami bencana. Tuhan tolonglah bagi kami jemaat GKA Immanuel. Engkau berkati dan Engkau mencukupkan, menyediakan segala keperluan bagi kami di dalam kebutuhan ataupun di dalam mereka sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Di dalam kesulitan-kesulitan, Tuhan turun tangan dan menolong. Karena Engkau adalah Yehova Jireh. Kami membawa doa, persembahan dan doa syafaat kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita berdiri, kita menyanyikan doksiologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, supaya hidupmu memuliakan Tuhan, supaya hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu, supaya engkau menemukan sukacitamu di dalam mengikut Dia, Kristus Yesus, Anak Domba Allah yang menjadi keselamatan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.